Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ananda, kelas 11 MIPA yang saya banggakan, pada saat ini kita akan mencoba mendapatkan hasil dari percobaan hukum HUK, ya. Pada kali ini kita akan ada dua kegiatan dengan dua pegas yang berbeda. Namun sebelumnya marilah kita awali kegiatan pada saat ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk melakukan percobaan hukum HUK ada beberapa alat yang dipersiapkan. Yang pertama ini adalah statif, kemudian pegas. Ini kebetulan saya langsung gantungkan dua dengan jenis dan diameter yang berbeda. Di samping ada beberapa pegas yang lain yang saya bawa ini, ya. Kemudian selain pegas, kita juga beberapa beban, ya, beban. Ini nanti yang kita gunakan untuk mengetahui seberapa besar pertambahan panjang, dan akhirnya nanti kita dapat menentukan konstante dari dua pegas ini. Kemudian juga saya membawa penggaris, ada gunting, juga ada sedotan yang nanti kita gunakan untuk menyusun pegas. Ya, baik, kita akan melakukan percobaan pada pegas yang pertama, yaitu pegas yang panjang. Langkah yang pertama, kita mengukur panjang pegas yang panjang ini. Didapat hasil 17 cm. Jadi kita tulis dulu X0 ketika belum ada beban itu 17 cm untuk percobaan yang pertama. Sekalian untuk pegas yang kedua kita ukur, karena nanti kita lanjutkan saja. Pegas yang kedua panjangnya 8,5 cm, ya. Pegas yang kedua panjangnya 8,5 cm. Nah, langkah yang berikutnya kita akan melakukan pencarian konstante untuk pegas yang panjang ini. Kita tambahkan beban ini 50 gram. Nanti kita cek panjang pegasnya menjadi berapa. Oke, kita ukur panjang pegasnya menjadi 25 cm. 25 cm. Untuk beban 50 gram. 50 gram. Kemudian kita tambahi 20 gram. Panjang pegas menjadi 29 untuk tambah, berarti masanya 70. Ini 29. Kalau kita tambah lagi, mudah-mudahan belum melebihi 30, karena kita akan mengukur dengan alat yang hanya 30 cm. Oh, ternyata dengan penambahan 20 lagi ini sudah melebihi panjangnya dari 30. Saya sambung.
Ini didapatkan hasil sebentar tambahannya. Tiga puluh dua, 32. Kita tambah coba, nanti bisa sampai bawah tidak? Nah, ini sudah hampir sampai ke dasar dari statif. Ini kayaknya sudah cukup panjang. 35,5. 35,5. Ini untuk percobaan yang pertama, kalau kita tambah karena sudah terlalu panjang, nah sudah berarti ini sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Sekalian untuk data pada percobaan kedua nanti kita lakukan pengukuran. Tadi sudah panjangnya 8,5. Kemudian ketika ditambah beban 50 gram, panjangnya menjadi 11,5. Untuk 50 gram 11,5. Di beban yang kedua, ini beban yang kedua ya. Beban yang kedua ini 20 gram, jadi 70 gram. Ini panjangnya menjadi 14. Kita lakukan 2 kali lagi biar datanya sama, 4 gitu ya. Panjangnya menjadi 16,5. Sekali lagi kita lakukan, kemudian nanti kita tentukan berapa konstanta pegas gitu ya, baik pegas 1 maupun pegas 2. Nah, pada penambahan beban terakhir ini panjang pegas menjadi 19 cm untuk beban yang sama yang kita berikan. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, dari percobaan ini nanti kita akan mendapatkan konstante untuk pegas yang pertama ini, pegas yang panjang tetapi diameternya kecil. Kemudian pegas yang kedua, pegas yang pendek dengan diameter lebih besar. Itu. Bagi Ananda yang kebetulan di rumah ada alat, bisa dicoba. Tetapi kalau 2 alat ini tidak bisa diperoleh, maka kalian bisa mengganti misalnya ini dengan 1 karet ya. Kemudian ini dengan 2 karet gelang. Jadi ada 2 karet gelang dan 1 karet gelang, atau 2 karet gelang dan 3 karet gelang, terserah Ananda. Nanti pada prinsipnya kalau ada konstante pegas yang berbeda, itu pertambahan panjang untuk beban yang sama, ini tadi kan bebannya sama setiap kali penambahan. Wujud grafiknya seperti apa?
gitu ya, wujud grafiknya seperti apa. Oke, itu kita lakukan nanti setelah kegiatan ini kita hitung ya, karena kita harus mengkonversi masanya menjadi gaya. Kemudian setelah masanya kita konversi jadi gaya, kita baru munculkan grafiknya dalam kertas grafik ini ya. Jadi saya sudah membuat kertas yang saya beri kotak-kotak. Harapannya dengan ini kita akan bisa menampilkan. Oke, saya coba tampilkan ya. Untuk gayanya ini dari gram dijadikan kilo, berarti 0,05 dikalikan gravitasinya 10, ketemu setengah, kemudian 0,7, 0,9, 1,1. Ya, ini sama, berarti 0,5, 0,7, 0,9, 1,1. Oke. Delta X-nya ini 8 cm. Kemudian 29 ini 12. 32 ini 15. Dan 35 ini 18,5. Oke. Ini ketemu delta X-nya adalah 3. Kemudian 6, 5,5, 6, 16 dikurangi 8, 16, berarti 8 ya. Kemudian 19 ini 11,5. Oke. Jadi sudah kita siapkan gayanya hanya sampai 1,1 untuk sumbu vertikal. Kita nyatakan F ya. Kemudian pertambahan panjangnya X ke kanan, baik untuk grafik 1 maupun grafik 2. Kita munculkan untuk grafik ini 8 sampai 18. Oke, yang pertama saya tampilkan grafiknya untuk 0,5 sama 8, kemudian 0,7 ketemunya 12, kemudian 0,9 ketemunya 15, ada yang di luar nanti, kemudian yang terakhir 1,1 itu 18, 7 ya. Kita buat grafiknya. Jadi ada data yang kita peroleh, kemiringan grafiknya diambil dari rata-rata. Oke. Grafik 1 sudah terbentuk, ini grafik 1 ya. Kita grafik kedua. Untuk 0,5 ketemunya 3, kemudian 0,7, 5,5, 0,7, 6, kemudian 0,9,
ketemunya 8, dan yang terakhir 1,1, 1,1 ketemunya 11,5. Nah, ini didapat kemiringan grafik yang berbeda. Ya, oke, sudah dapat dua kemiringan grafik atau istilahnya konstante pegas dari dua pegas. Pegas yang pertama ini grafiknya kiri, pegas yang kedua ini grafiknya yang kanan. Oke ya, jadi dua pegas sudah kita dapatkan konstantenya dengan membandingkan K itu delta F per delta X untuk K1 maupun untuk K2. Nah, gitu. Jadi sudah ada untuk kemiringan pegas yang pertama yang panjang dan kemiringan pegas yang kedua ini berbeda. Menunjukkan apa? Konstante yang dimiliki oleh kedua pegas ini tidak sama. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini. Kita sudah dapat menentukan konstante dua pegas yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi untuk materi yang berikutnya, yaitu tentang rangkaian pegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.